Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang berbeda, yaitu membuat media pembelajaran interaktif berbasis web atau menggunakan HTML5. Di sini kita akan membuat simulasi kimia asam basa, yang mana media interaktif ini memiliki 3 menu. Menu pertama adalah menu materi, yang mana akan memunculkan agen pedagogik, dan kita bisa melanjutkan materi terkait dengan asam basa. Kemudian menu yang kedua adalah menu video. Di sini video akan membuka sebuah video praktikum asam basa dari YouTube, dan ini kita bisa play. Dan selanjutnya kita bisa juga masuk ke menu berikutnya, yaitu menu simulasi, yang mana di sini kita memiliki indikator universal yang bisa kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian gelas akan berisi cairan asam dan cairan basa, dan ini akan menghasilkan sebuah warna sesuai dengan percobaan yang sesungguhnya. Dan kemudian warna ini bisa kita cocokkan dengan test kit yang ada, dan setelah ini kita bisa menentukan ukurannya. Kemudian kita bisa melihat dan memasukkan data observasi ke dalam tabel. Sebagai contoh, di sini kita akan memasukkan 2. Kemudian kita akan melakukan percobaan lagi, dan kita akan memasukkan ke air kapur. Anda perhatikan di sini dia masuk ke air kapur dan berubah warnanya. Kemudian saya tes lagi, saya cek warna yang sesuai. Di sini adalah warna yang sesuai, adalah warna yang 11. Kemudian saya masukkan kembali datanya, dan saya lakukan beberapa kali sehingga saya memiliki beberapa data yang akan saya gunakan sebagai bahan observasi dari media ini. Dan ketika ini saya masukkan, maka nantinya saya akan mendapatkan sebuah hasil atau jawaban seperti ini, dan ada ya keterangan benar, ada keterangan salah, dan apabila hasil review itu sudah ditampilkan, kita juga tetap dapat mengulang percobaan sekali lagi. Nah, untuk membuatnya, ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan awal yang harus kita siapkan pertama-tama adalah membuka website saya di wanda.org, kemudian kita klik kode sumber. Di kode sumber tersebut akan ada beberapa list, yang mana di situ ada MPI komponen FLA dan MPI JS HTML5 JS. Nah, karena kita outputnya adalah website atau web browser, maka di sini kita membutuhkan yang MPI JS. Berbeda dengan tutorial sebelumnya yang outputnya adalah PC atau mungkin Android yang menggunakan MPI komponen yang bertipe FLA. Sementara di sini kita menggunakan yang JS. Anda bisa mendownload 2 file ini, yaitu MPI.js serta MPI.js sampel yang tipenya adalah FLA. Nah, 2 file ini setelah Anda download, maka nanti aplikasi akan bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate versi 2021, kemudian workspace-nya saya set klasik agar bisa dipahami oleh siapapun yang belajar Adobe Flash atau Macromedia Flash atau Adobe Flash CC. Apapun itu yang Anda buat, selama itu support HTML5 Canvas, maka Anda bisa menggunakannya. Nah, tahapan berikutnya Anda menyiapkan grafis. Grafis yang kita butuhkan diantaranya adalah grafis untuk background, kemudian ada untuk beberapa untuk tombol, kemudian untuk gambar-gambar yang akan kita butuhkan di dalam pembuatan aplikasi. Nah, setelah semua aplikasi, semua gambar, dan semua aset visual sekaligus dengan file JS ini sudah Anda download dan Anda siapkan, maka kita siap untuk memproduksi. Dan pada tahapan pertama kita akan belajar tentang bagaimana menavigasi halaman atau berpindah antar halaman dengan menggunakan HTML5 atau JavaScript. Untuk memulai pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan software Adobe Animate 2021, dan apabila dijalankan maka akan muncul sebuah dialog seperti ini. Adobe Animate ini cukup efektif untuk membuat sebuah aplikasi, baik itu aplikasi berbasis website atau HTML5 maupun aplikasi berbasis PC maupun Android. Nah, Adobe Animate yang Anda gunakan bisa Adobe Animate 2021, 2000 atau ke atas. Anda juga bisa menggunakan Adobe Animate CC.
atau Adobe Flash CC ke CS3 ke atas. Nah, di sini Adobe Animate sudah saya set sedemikian rupa dengan menggunakan workspace klasik. Jadi untuk memulainya, saya akan mencet menu File, kemudian New. Nah, berbeda dengan tutorial-tutorial sebelumnya yang saya akan menggunakan ActionScript 3 sebagai platformnya, kali ini saya akan menggunakan HTML5 Canvas. HTML5 Canvas adalah sebuah aplikasi yang nantinya bisa dibuka dengan menggunakan web browser tanpa harus menggunakan Flash plugin. Jadi Animate itu bisa menghasilkan sebuah file bertipe HTML nantinya, dan itu bisa dijalankan di browser manapun. Nah, setelah itu kita akan klik create, dan saat ini kita akan mendapatkan sebuah tampilan yang cukup sederhana, yang sudah familiar dengan Adobe Flash atau Macromedia Flash atau mungkin dengan Adobe Animate sebelumnya, maka tampilan ini relatif sederhana. Di sini kita memiliki tool untuk menggambar, timeline itu adalah garis waktu, dan di sini kita juga memiliki properties. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur kode library yang akan kita gunakan di dalam sebuah aplikasi. Di awal tutorial, saya meminta Anda terlebih dahulu mendownload MPI.js HTML5. Jadi ini apabila Anda klik, maka Anda akan mendapatkan sebuah kode yang seperti ini, yang cukup ribet seperti ini. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih Save Link As. Jadi di sini kita akan klik, di situ akan menjadi MPI.lib. Kita tambahkan .js seperti ini, dan kita akan simpan di folder yang Anda sediakan secara khusus. Dalam kasus saya akan menyimpan di folder latihan HTML5, kemudian saya akan simpan di kimia asam basa. Nah, di sini saya akan simpan lib.js ini. Dan apabila Anda buka, lib.js ini sebenarnya adalah sebuah library dari JavaScript, yang mana ini adalah kelas MPI yang sudah saya siapkan, dan ini bisa Anda gunakan sama seperti penggunaan MPI komponen tipe Android atau tipe ActionScript. Nah, untuk menggunakannya, di file baru kita tadi, kita buka terlebih dahulu panel Action dengan cara memilih Window, kemudian Action. Nah, di sini sudah saya letakkan panel Action-nya ada di sini. Kemudian pada global, di sini kita include, ada include seperti ini. Jadi global kita buka, kemudian include, dan di sini kita pencet plus untuk menambahkan script. Saya tambahkan add file, dan file yang akan saya tambahkan adalah file MPI.lib seperti ini. Ketika saya open dan saya OK, maka library dari MPI, multimedia pembelajaran interaktif ini siap untuk digunakan. Tahapan berikutnya, supaya MPI ini dapat aktif, maka kita klik layer 1, kemudian kita akan membuat setidaknya 3 buah layer. Apabila di tutorial sebelumnya kita memiliki 4 buah layer, maka di sini cukup 3 saja. Anda juga boleh menambahkan layer seiring kebutuhan, tapi dalam tutorial ini akan saya gunakan metode yang sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami, dan hal itu pada tutorial ini cukup dengan menggunakan 3 buah layer. Nah, layer yang pertama itu saya ubah namanya menjadi layer background, layer yang kedua adalah layer content, dan layer yang ketiga adalah layer kode. Nah, kemudian saya akan klik frame 1, layer kode, kemudian saya akan buka panel action, window action, dan di sini saya akan membuat sebuah eksekusi atau inisiasi dari MPI dengan cara mengetikkan kode MPI huruf kecil semua sama dengan new MPI huruf besar semua. Ini huruf besar semua ya. Apabila ada autocorrect, Anda bisa ubah lagi menjadi huruf besar. Kemudian di sini ada this dan lib. Nah, seperti ini. Maka ini adalah inisiasi atau sebuah pernyataan yang digunakan agar MPI ini bisa dideteksi oleh sistem. Jadi kelas MPI itu nantinya sudah bisa digunakan sebagaimana apabila kita menggunakan ActionScript. Nah, file ini akan kode ini akan kita letakkan di frame 1, dan kemudian kita akan memulai semuanya dari frame 2 sebagaimana MPI komponen yang ada di tutorial sebelumnya. Nah, di frame 2 saya akan mulai dari layer background. Di layer background saya akan klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe atau blank keyframe sama saja.
Kemudian saya akan mengimport sebuah background yang sudah saya siapkan. Dalam hal ini gambar sudah saya siapkan. Anda bisa mencari link download gambar di website saya. Kemudian saya pilih menu File, Import to Stage. Kemudian saya akan memilih gambar background kimia ini. Ya, maka gambar nantinya akan muncul di layar kita. Nah, seperti itu. Kemudian untuk properti lainnya, saya juga akan menambahkan sebuah gambar teks kimia, yang mana itu nanti akan saya letakkan di layar konten. Jadi saya klik kanan layar konten, frame 2, kemudian saya tambahkan keyframe, lalu saya pilih File, Import, kemudian Import to Stage, dan kita pilih teks kimia. Nah, di sini saya juga memiliki teks kimia. Saya taruh di sini. Sedangkan untuk teks asam basa, saya bisa menggunakan text tool. Di sini saya pilih text tool. Text tool pilihannya ada 2 untuk HTML, input text tidak ada, jadi ada statik dan dinamik. Saya milih yang statik. Kemudian di sini saya ketikkan saja asam basa, atau mungkin huruf besar semua. Asam basa seperti ini, dan ini akan saya besarkan hurufnya. Nah, maka elemen teks untuk halaman judul sudah berhasil kita buat. Elemen penting berikutnya di dalam sebuah aplikasi multimedia itu adalah tombol. Jadi di sini saya akan mengimpor sebuah background, file, import to stage. Dan di sini saya memilih sebuah background yaitu BTN1. Saya letakkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan teks atau label untuk tombol ini, dan saya memilih warna hijau yang agak tua di sini karena backgroundnya hijau. Di sini saya akan mengetikkan misalkan tombol yang pertama adalah tombol materi. Seperti ini, dan tombol ini nantinya akan saya atur terlebih dahulu hurufnya, ukuran hurufnya. Anda bisa melakukan pengaturan pada panel properties yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah huruf dirasa sudah sesuai, labelnya, keterbacaannya juga baik, maka huruf dan background ini saya seleksi. Caranya, ini backgroundnya saya lock biar tidak mengganggu. Ini Anda seleksi saja seperti ini. Kemudian saya klik kanan dan saya pilih Convert to Symbol. Maka panel Convert to Symbol akan muncul. Nah, di sini saya akan memberi nama yang spesifik, yaitu materi BTN. BTN ini untuk singkatan dari button. Tipenya adalah button atau tombol. Jadi ada 3 tipe di dalam simbol itu, yaitu movie clip, button, dan grafik. Karena kita mau membuat tombol, maka tipenya adalah tombol. Kemudian tipenya adalah button, dan kita OK. Nah, yang perlu Anda perhatikan, jika Anda mau mengedit tombol ini, Anda bisa melakukan double klik. Maka apabila ini di double klik, kita akan masuk ke mode edit simbol. Kita sekarang mengedit materi button, dan di situ ada layer tersendiri. Layernya adalah layer tombol, bukan layer yang utama tadi. Nah, saya kembali ke scene 1. Nah, dengan cara yang sama, saya bisa membuat 3 tombol lainnya, atau saya bisa melakukan copy dan saya paste. Kemudian ini akan saya duplikat, klik kanan, kemudian duplikat simbol. Kemudian saya akan membuat tombol yang kedua, yaitu tombol video BTN. Nah, tombol video BTN ini saya double klik untuk mengeditnya. Kemudian teks materi ini akan saya edit menjadi teks video. Nah, demikian halnya, saya kembali ke scene 1. Demikian halnya dengan tombol yang berikutnya, saya copy paste, kemudian saya duplikat simbol, saya kasih nama tombol simulasi, kemudian saya double klik dan saya edit, dan jadilah saya memiliki halaman pertama dari aplikasi multimedia interaktif yang akan kita buat. Seperti halnya tutorial sebelumnya, yang mana ketika kita membuat sebuah aplikasi, setidaknya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat aset visual, yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah identifikasi objek, jadi tombol-tombol ini nanti kita beri nama, biar bisa diidentifikasi dengan kode. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan programming atau pemrograman. Kita sudah membuat aset visual tadi, ada background, kemudian ada tombol. Nah, yang belum adalah tahapan kedua, yaitu tahapan pemberian nama. Nah, di sini masing-masing objek bisa kita tambahkan nama yang disebut sebagai instance name. Maka sebagai contoh, materi ini kita akan berikan instance name, kita klik instance name, kemudian kita tambahkan nama materi BTN,
Kemudian video kita tambahkan video BTN. Kemudian simulasi kita tambahkan simulasi BTN. Nah, dengan cara ini maka ketika tombol ini sudah bisa diidentifikasi dengan kode, maka tahapan selanjutnya kita bisa masuk ke tahapan programming. Pada tahapan programming, kita klik terlebih dahulu frame 2, layer kode, kemudian kita klik kanan dan kita tambahkan keyframe. Nah, kode di sini yang akan kita lakukan, kita tambahkan adalah kita klik terlebih dahulu window action atau kita buka melalui panel action. Kemudian kita akan berikan sebuah kode. Kode yang pertama adalah kita hentikan dulu keyframe-nya. Jadi timelinenya kita hentikan dengan cara men-stop dari timeline tersebut. Nah, coba perhatikan perbedaan antara HTML5 dengan ActionScript. Apabila ActionScript itu biasanya tidak diawali dengan kata-kata this, sementara untuk JavaScript itu diawali dengan kata-kata this. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun kita harus jeli kapan kita menggunakan JavaScript dan kapan kita menggunakan ActionScript. Nah, sementara untuk kode berikutnya itu sama persis dengan kode di ActionScript. Kita akan menggunakan kode MPI yaitu mpi.click. Nah, apa yang akan diklik? Yang akan diklik pertama adalah materi BTN. Dan apa yang terjadi ketika materi button diklik? Kita akan pergi ke frame 20 misalkan. Dengan cara yang sama, saya akan ketik mpi.click. Kemudian tombol yang kedua yaitu tombol video BTN. Kita akan pergi ke frame 30. Dan yang keempat itu adalah simulasi. Kita akan pergi ke frame 40. Jadi ketika diklik nantinya akan pergi ke frame 20, kalau video diklik akan pergi ke frame 30, dan ketika simulasi diklik dia akan pergi ke frame 40. Nah, itulah dasar dari navigasi. Nah, oleh karena itu pada tahapan berikutnya kita akan membuat halaman 20 dan halaman 30 sekaligus halaman 40. Masing-masing halaman ini akan kita buat agar ketika diklik bisa menuju ke lokasi yang sesuai. Untuk membuat halaman materi, video, dan simulasi, terlebih dahulu saya siapkan background-nya. Di sini background-nya saya set background yang sama. Jadi saya klik frame 40, layer background, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert frame. Perbedaan dari frame dan keyframe, kalau frame itu semuanya bisa sama. Kalau keyframe itu nanti bisa menggunakan background yang berbeda. Dalam tutorial berikutnya Anda akan saya tunjukkan perbedaan antara keyframe dan frame. Nah, selanjutnya di menu konten kita akan mulai dari halaman pertama, halaman materi yaitu di frame 20. Di sini saya akan tambahkan insert keyframe. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita hapus saja. Seleksi semuanya, kemudian tekan tombol delete, maka kita akan hapus. Kemudian kita akan tambahkan semacam background yang akan mempermudah kita dalam melihat tulisan. Jadi di sini saya akan memilih file, import, kemudian import to stage. Dan saya akan memilih sebuah background. Di sini saya punya panel book backgroundnya. Saya open dan ini saya letakkan di sini. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah background untuk materi dari si asam basa, kimia asam basa. Nah, berikutnya ketika user masuk ke halaman ini, tentunya user tetap bisa balik ke halaman sebelumnya. Maka di sini saya akan mengimpor sebuah tombol, background untuk tombol, import to stage. Saya cari tombol home di sini, button home. Saya letakkan di sebelah kiri atas. Dan supaya simbol ini bisa, objek ini bisa terdeteksi oleh kode, maka tahapannya seperti tadi. Klik kanan, convert terlebih dahulu menjadi simbol. Saya kasih nama misalkan home BTN seperti ini. Saya oke. Ini disebut tahapan aset visual. Tahapan kedua adalah tahapan pemberian nama, instance name ada di sini. Saya beri nama home BTN. Dan tahapan ketiga adalah tahapan kode atau action script. Ada di frame 20 layer kode, saya klik kanan, saya tambahkan insert keyframe, dan saya berikan kode. Kodenya standar mpi.click. Yang diklik adalah home button. Dan ketika diklik, dia pergi ke frame 2. Dengan cara ini, saya sekarang sudah bisa pindah dari materi. Apabila diklik, saya menuju ke halaman materi di frame 20. Dan apabila home diklik, maka nanti akan kembali ke frame utama atau di frame 2 atau di halaman cover. Nah, untuk menguji cobanya, terlebih dahulu Anda simpan filenya.
Anda taruh di sini filenya, misalkan di sini saya simpan dengan nama simulasi asam basa. Saya oke, saya save. Nah, setelah save, Anda tekan Ctrl dan Enter. Nah, maka secara otomatis nanti aplikasi Anda akan membuka sebuah web browser dan di sini akan memunculkan browser dan Anda bisa melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, di sini ada tulisan error ya. Jadi Anda bisa klik kanan, kemudian Anda pilih inspect, maka akan muncul seperti ini dan Anda bisa melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, kesalahan apabila Anda melihat kesalahan seperti ini, is not a constructor, dan kemudian ada Adobe Animate Get Composition is not a function, ini disebabkan oleh sesuatu yang sangat sederhana, yaitu tidak ada koneksi internet. Nah, karena ini web browser, maka praktis butuh internet connection. Dan internet connection-nya akan saya nyalakan dan akan saya ulang lagi prosesnya. Internet sudah saya aktifkan, di sini saya sudah memiliki WiFi, kemudian kita akan jalankan lagi, Ctrl Enter. Dan apabila berhasil, tidak ada kesalahan, jadi caranya untuk menguji tidak ada kesalahan, Anda klik kanan, kemudian Anda pilih Inspect. Nah, Anda lihat di situ pesannya hanya MPI version 0.1, dan ini masih besar ukurannya, karena saya tadi ngeset ukurannya adalah 1280 kali 720. Nah, namun demikian, apabila ini saya klik materi, maka dia sudah bisa pindah ke halaman frame 20. Dan saya klik home, maka dia kembali ke halaman cover. Dan apabila saya klik, maka tidak ada kesalahan di situ. Tidak ada warna merah, berarti aman. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya ini lebih responsif, sehingga ukurannya secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran browser. Nah, untuk melakukannya, kita akan ubah sedikit di pengaturan atau di setting. Jadi di sini saya akan mengedit sedikit file, kemudian Anda pilih publish setting. Nah, disinilah kita akan ngeset bagaimana tampilan itu. Ya, yang pertama adalah kita letakkan di tengah atau center stage. Di sini ada pilihan both maupun vertikal atau horizontal. Anda bisa memilih both untuk mudah, tepat di tengah. Kemudian saya pilih responsif. Responsif ini dia akan menyesuaikan ukuran layar berapapun itu. Terus kemudian saya akan geser ke HTML5. Di sini tidak ada masalah dan saya pilih image setting, dan image setting saya pilih 32 bit biar bagus kualitasnya. Kalau Anda lihat tadi di sini gambarnya masih pecah-pecah nih. Kalau saya pencet materi nih ada rasanya gambarnya masih kurang bagus. Nah, maka saya cek 32 bit agar bagus. Nah, sebenarnya di bagian bawah ini ada tombol OK. Tapi karena resolusi laptop saya tidak support, maka tombol OK-nya tidak kelihatan. Jadi saya akan pencet tab beberapa kali. Ya, kemudian saya pencet enter untuk OK. Nah, dengan cara ini publish settingnya sudah saya ubah menjadi responsif, dan kalau saya jalankan, maka secara otomatis tampilannya sekarang sudah responsif dan tampilannya sudah bagus. Ukurannya tepat di layar browser saya. Dan ketika saya klik materi, nah, maka ukurannya sudah pas. Nah, dengan cara ini kita akan menambahkan navigasi video dan simulasi pada tahapan berikutnya. Kembali ke Adobe Animate, di sini kita akan menambahkan halaman kedua, halaman video, dan halaman ketiga yaitu halaman simulasi. Nah, khusus untuk halaman video, di sini mungkin backgroundnya akan saya ubah, maka di sini saya klik layer background, kemudian saya klik kanan dan saya tambahkan insert blank keyframe. Blank keyframe ini digunakan untuk membuat sebuah frame kosong. Anda juga bisa melakukan insert keyframe, kemudian background yang ada Anda hapus, sama saja prosesnya. Nah, kemudian saya unlock terlebih dahulu dan saya import sebuah background baru, yang mana di sini saya menggunakan background kimia yang lebih sederhana seperti ini. Nah, maka saya memiliki background yang berbeda. Nah, di frame 30 juga, layernya sekarang layer konten, saya tambahkan sebuah keyframe, maka di sini muncul sebuah kotak yang sama dengan tombol home yang sama, karena keyframe itu berarti mengulang frame yang sebelumnya, tetap ada gitu ya. Terus kemudian tombol tersebut juga tetap muncul berikut dengan instance name-nya. Dan yang di frame 40 ini nanti saya akan tambahkan insert
blank keyframe di backgroundnya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah background yang akan saya gunakan untuk simulasi, yaitu PG Lab. Nah, apabila ukurannya tidak sesuai seperti ini, Anda bisa sesuaikan ukurannya dengan menggunakan transform tool seperti ini. Anda bisa melakukan proses editing dengan teknik drag and drop, atau agar lebih akurat Anda bisa menggunakan position and size yang ada pada panel properties. Jadi di sini saya tuliskan 1280 x 720 dengan X dan Y di 00. Nah, di layer konten ini juga sama. Layer konten frame 40 saya tambahkan insert keyframe. Maka saya memiliki tombol dan saya memiliki background buku ini. Nah, background bukunya tidak saya gunakan, maka saya klik dan saya hapus dengan cara menekan delete. Nah, maka tahapan aset visualnya sudah jadi. Kita akan masuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemrograman. Di frame 30, saya tambahkan kode, saya klik kanan, saya tambahkan keyframe, dan kodenya sama, yaitu mpi.click. Yang diklik itu adalah home button, dan ketika diklik maka dia lari ke frame 2. Nah, kode ini juga berlaku hal yang sama di frame 40. Di frame 40 juga ada tombol home, dan tombol home-nya ketika diklik juga pindah ke frame 2. Maka saya tambahkan keyframe terlebih dahulu dan saya pastekan kodenya di sini. Nah, dengan cara ini saya simpan terlebih dahulu, maka saya sudah memiliki dasar dari multimedia interaktif yang pertama, yaitu sistem navigasi. Yang mana ketika saya klik materi, maka saya pergi ke halaman materi, saya klik video, pergi ke halaman video, dan saya klik simulasi, maka pergi ke halaman simulasi. Nah, pada tahapan pertama, tutorial ini membahas tentang navigasi. Pada tahapan berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat materi supaya materi itu bisa di next, dan di back, sekaligus menambahkan video dan menambahkan simulasi. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus tutorialnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tutorial dari wanda.org. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.